Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur, sudah mau menjelang buka puasa. Kita bertemu lagi di dalam teman buka puasa. Apa sih buka puasa itu? Nah, saya kemarin waktu mau setelah buka puasa, kemudian pas duhur, masih duhur. Zuhur itu ada kajian tafsir hadis. Lalu kemudian ada seorang anak kecil yang suka nyapa saya biasanya itu. Nyapa saya terus bilang, "Aku lo puasa," gitu bilang. "Oh ya?" Padahal zuhur kan biasanya kemudian buka puasa ini ya, puasa apa? Beduk ta itu dia kan. Puasa beduk ta itu. "Kamu puasa benar?" "Benar," gitu katanya. "Oh, terus jam berapa nanti buka puasanya?" Dia bilang, "Nanti maghrib." "Benar nggak duhuran?" "Enggak." Gitu. Terus dia bilang, "Tapi aku sudah kepengen makan," gitu. Dia bilang apa? "Aku sudah kepengen makan." Terus saya tanyakan sebenarnya apa makanan yang dia bilang suka, katanya Yakult atau apa gitu. Lalu ambil pelajaran saya itu dulu. Gini, dia ini tahu bahwa makanan yang dia sukai atau makan itu sebenarnya kan bukan makanan-makanan haram, makanan yang halal itu. Tahu dia boleh makanan itu. Tapi dia tahu bahwa saat itu zuhur itu belum waktunya. Anak sekecil itu mungkin masih sekitar umur mungkin 4 tahunan lah sih. Namanya Abid. Nah, anak ini tahu bahwa saat itu karena belum beduk, belum maghrib, maka belum boleh buka puasa. Meskipun makanan yang dia suka itu halal, tetapi karena saat itu puasa sehingga tidak boleh dimakan dulu. Bukan karena haram, bukan karena tidak boleh, tapi belum waktunya. Nah, itulah makna dari puasa. Abid menahan diri untuk tidak makan meskipun makanan halal, ya toh, meskipun makanan halal sampai pada waktunya. Kapan waktunya? Nanti saat beduk bertalu, dur, Allahu Akbar, gitu. Nah, beduk inilah yang ditunggu-tunggu oleh Abid dan oleh hampir semua yang sedang berpuasa. Nah, dulur, dari situ kita ambil pelajaran. Asyamu artinya menahan diri. Atau as-saumu artinya menahan diri. Kita sekarang ini Ramadan dilatih untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, meskipun makanan dan minum tadi halal. Nah, di dunia ini hakikatnya kita semua adalah berpuasa. Kita hakikatnya berpuasa. Berpuasa wa nahan nafsa 'anil hawa. Makanya di dalam surat itu wa amma man khafa rabbihi. Kan gitu ya kan? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi fungsinya itu. Kita berpuasa untuk tidak bermewah-mewah. Kita berpuasa menahan diri untuk tidak bermegah-megahan. Di tengah banyak orang membutuhkan, di tengah kebutuhan agama yang masih banyak, bukan mewah itu haram, tidak. Ya toh? Bukan hal-hal yang megah-megahan itu haram, tidak. Tetapi belum waktunya. Karena apa? Belum buka puasa, belum maghrib. Kalau Mas Abid kecil tadi, maghrib puasanya sekitar jam 6 sore atau jam setengah 7 kalau wita, ya toh, maka maghrib kita hidup di dunia ini adalah nanti ketika sakaratul maut, nanti ketika di akhirat, gitu loh dulu. Makanya ada satu cerita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicari Umar bin Khattab, kemana kok ndak ada ini, gitu, dicari itu. Kemana kok ndak ada? Ternyata setelah dicari-cari ndak ada, beliau ada di satu gubuk kecil, kemudian ditok-tok lalu diperbolehkan masuk. Ternyata Rasulullah sedang tidur di atas buah pelepah kurma. Lalu karena Umar yang datang, beliau masih belum pakai baju atasan sempurna, kelihatan punggungnya ada bekas-bekas pelepah kurma. Umar nangis. Ditanya sama Rasulullah, "Ada apa kamu kok nangis, Umar?" Maka Umar berkata, "Ya Rasul, Kaisar Persia, Raja Romawi, semuanya nikmat hidup
hidup di istana-istana megah, di kasur-kasur yang empuk. Engkau pun bisa dengan apa yang telah engkau dapatkan. Tapi kenapa engkau tidak begitu ya Rasul, katanya. Nabi menjawab dengan tersenyum, hai Umar, tidakkah kau rela kaisar atau raja Romawi, kaisar Persia, mendapatkan semua kemewahan itu hanya di dunia dan akan ditinggalkan. Sementara engkau dan aku Umar, kemewahannya, kemegahannya nanti ditangguhkan di akhirat dan akan kita nikmati selamanya, tidak kita tinggalkan. Lalu Umar pun tersenyum. Dan itulah jiwa orang beriman, di mana orang beriman itu adalah orang-orang yang ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara, puasa untuk orang-orang beriman, dan kebebasan, kepuasan seluas-luasnya untuk orang-orang kafir. Umar bin Khattab mengikuti Rasulullah dalam konsep pikiran dan dalam tindakan sehari-hari. Nah, kenapa? Itulah yang kemudian ada satu idiom bahwa hadiatul akbarul hadiatul lil mu'minin, hadiah terbesar untuk orang beriman itu adalah al-maut. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena ketika Abid begitu sudah jam 5, jam 6 tadi, udah sebentar lagi titit gitu kan, udah mau jam 6 itu maghrib lah yang ditunggu-tunggu. Orang beriman itu kampung akhiratnya yang benar-benar dirindukan, karena di sana kemudian buka puasanya. Karena di sanalah kemudian mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Yang kita di dunia meskipun sekaya apapun, tetap kita dihina orang. Setinggi apapun jabatannya, kita tetap ada yang tidak suka. Seenak apapun makanan dibatasi oleh kenyang. Senikmat apapun tidur dibatasi oleh bangun. Sebagus apapun kita berlomba dalam dunia, akan kita tinggalkan. Maka kata Nabi, puasa kita di dunia ini tidak hanya menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya ini adalah iktibar untuk gambar yang lebih besar dari kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kita ini harusnya menahan diri. Kemewahan, kebanggaan, kekayaan itu tidak haram. Tidak. Tetapi untuk orang-orang beriman sebenarnya itu bisa kita dapatkan sebebas-bebasnya nanti, belum waktunya sekarang. Sama dengan Nabi tadi, ayo kita tunggu dan sabar untuk menunggu buka puasa sampai nanti ketika Allah memanggil kita dalam panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita mencapai panggilan itu dengan husnul khatimah. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.